Saya Muhammad Amin. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Impres Alkunangka, Kecamatan Balbaira, Kabupaten Pasangkayu. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak PIS 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Datuk Karamat Pani. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran UKIM uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Masih sehat? Sehat. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat pada pagi hari ini? Mari. Semangat? Mari. Tepuk satu kali semangat. Oke. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama untuk merasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali mengikuti mata pelajaran, yaitu adalah pendidikan agama Islam. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka saya terlebih dahulu mencek kehadiran. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua? Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Kita hadir semua. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran, maka marilah kita awali dengan literasi nasionalisme, yaitu adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, silakan pimpin temannya, siapa yang bisa sebagai dirjen. Ya, silakan naik di sini, pimpin temannya. Ya, menghadap ke sana. Kamu naik. Jadi anak-anak kalian silakan berdiri. Itulah tadi salah satu rasa cinta kita kepada salah satu bentuk literasi nasionalisme. Nah, terus kemudian sebelum kita lanjut materi, kita membaca dulu suratul Al-Maun. Ya, surah Al-Maun. Ya, kita sama-sama membaca. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah salah satu bentuk literasi religius. Oke.
Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut materi, maka marilah kita sama-sama dengan mengawali membaca doa belajar. Silakan ketua kelas memimpin doa belajarnya. Ya, dan sekalian kenapa kita selalu dengan mengawali membaca doa supaya ya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini kita bisa pahami dengan baik, kemudian kita bisa amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, adapun materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai masalah lebih dekat dengan nama-nama Allah atau yang disebut sebagai Asmaul Husna. Ya. Jadi yang kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak sekalian yaitu adalah lebih dekat dengan nama-nama Allah atau yang disebut sebagai Asmaul Husna. Ya. Sekarang saya tanya dulu, siapa yang tahu gambar di atas? Ya, coba kita amati pada gambar di atas. Ya. Anak yang baru lahir. Ya, yang gambar berikutnya siapa lagi yang tahu? Nah, gambar kedua di atas, silahkan dilihat. Apa? Orang yang mati, yang meninggal. Berikutnya siapa lagi yang tahu? Ya. Orang yang mensalati jenazah. Ya. Jadi pada gambar di atas ini adalah yaitu pertama yaitu adalah kelahiran seorang anak yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Kemudian gambar yang kedua, kematian seseorang juga mencerminkan sifat-sifat Allah. Ya, itulah yang berkaitan dengan nama-nama Allah yang indah atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Ya. Oke, lalu sekalian, adapun tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini, pertama, meyakini Asmaul Husna. Meyakini Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bentuk keyakinan kepada Asmaul Husna, yaitu adalah Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Itulah tiga poin yang kita pelajari pada pagi hari ini, tujuan daripada pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak sekalian. Sekarang saya tanya dulu, Asmaul Husna itu berjumlah berapa? Siapa tahu? Berapa jumlahnya Asmaul Husna? Berapa? Ya, jumlah Asmaul Husna itu adalah berjumlah 99 Asmaul Husna. Ya. Nah ini, jadi Asmaul Husna itu adalah sebanyak 99 nama indah Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya. Nah,
yang kita dari 99 Asmaul Husna yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu adalah ada 5 Asmaul Husna yang inti pokok pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu adalah dari di antara 5 dari 99 Asmaul Husna, yaitu adalah Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Mu'izz. Oke, kita lanjut. Al-Qayyum. Ya, pertama tadi adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya apa artinya Al-Qayyum? Al-Qayyum Allah Maha Kuat. Ya. Kenapa disebut Allah itu Maha Kuat? Dengan kekuatannya Allah, Dia mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Kemudian yang kedua, Allah yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat, Allah juga yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah dihancurkan. Jadi disitulah letak kekuasaan daripada kekuatan Allah. Ya. Terus kemudian dari Al-Qayyum tadi, Allah Maha Kuat. Kemudian bagaimana caranya kita meneladani daripada Al-Qayyum di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, cara meneladani daripada Al-Qayyum yaitu adalah jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau yang miskin. Kemudian yang kedua, tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Ya. Kemudian yang ketiga, jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Itulah daripada cara meneladani daripada Al-Qayyum. Ya. Terus kemudian kita lanjut. Ya. Yang kedua dari Asmaul Husna yaitu adalah ada namanya Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri, Allah Maha berdiri sendiri. Ya. Di mana letaknya bahwa Allah itu Maha berdiri sendiri? Yaitu Allah yang mengurus alam raya ini sendiri dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Kemudian Allah meletakkan bumi dan langit, membuat bumi dan bulan, mengitari matahari, menciptakan langit yang berdiri kokoh tanpa dengan tiang. Ya, jadi di mana bahwa Allah ini yang menciptakan dari semua yang ada di muka bumi ini. Ya. Misalnya saya kasih contoh, langit. Ya. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Isi yang ada di langit, apa itu? Matahari. Apalagi bulan. Semuanya itu adalah merupakan ciptaan Allah yang tidak membutuhkan dengan orang lain. Semuanya itu adalah merupakan ciptaan Allah tanpa dengan bantuan kepada makhluknya. Kenapa? Karena Allah Maha Al-Qayyum, artinya Allah Maha berdiri sendiri. Nah, bagaimana caranya kita untuk meneladani daripada Al-Qayyum? Ya, di antara daripada meneladani Al-Qayyum dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak boleh menggantungkan hidup kepada orang lain. Kemudian kita harus memiliki keterampilan untuk kebutuhan sendiri agar kita
bisa hidup dengan mandiri. Ya. Itulah daripada cara meneladani daripada al-qayyum. Ya. Oke, anak sekalian, kemudian yang ketiga adalah al-muhyi. Ya. Al-muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Ya. Di mana bahwa Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya, Allah juga yang menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitnya kembali di akhirat kelak nanti. Ya. Disitulah letak bahwa Allah itu maha menghidupkan. Ya. Kemudian lanjut, bagaimana caranya kita untuk meneladani di dalam kehidupan sehari-hari dari sifat al-muhyi, yaitu adalah kita harus bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian kita harus memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Itulah daripada cara kita untuk meneladani dari sifat al-muhyi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah. Oke, kita lanjut anak-anak sekalian. Oke, kita lanjut. Kemudian yang keempat dari sifat dari al-asmaul husna, yaitu adalah ada namanya al-mumit. Ya. Al-mumit artinya Allah Maha menghidupkan. Apa? Allah Maha mematikan. Ya. Di mana bahwa Allah itu menghidupkan di dunia ini hanya untuk bersifat sementara. Kemudian untuk mematikan makhluk ciptaannya. Kemudian Allah juga yang menghidupkan dan mematikan dari atas segala kekuasaan Allah. Jadi Allah itu memiliki sifat al-mumit, yang dimana bahwa Allah Maha mematikan. Jadi tadi al-muhyi Allah Maha menghidupkan, sekarang al-mumit Allah Maha mematikan. Jadi Allah juga yang menghidupkan kita, kemudian Allah pula yang nantinya akan mematikan makhluk ciptaannya. Ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk meneladani daripada al-muhyi, al-mumit? Ya. Cara kita untuk meneladani daripada al-mumit, diantaranya adalah kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Ya. Yaitu misalnya apa? Misalnya cara melaksanakan perintah Allah, diantaranya itu adalah rajin. Kita harus rajin salat. Selain dari rajin salat, yaitu adalah rajin apa lagi? Rajin mengaji. Apa lagi? Rajin membantu kepada orang tua. Semuanya itu adalah merupakan contoh daripada perintah Allah. Ya. Terus kemudian selain dari perintah Allah, ada juga perintah untuk menjauhi larangannya, yaitu adalah misalnya apa? Yaitu adalah mencuri. Ya. Jadi kita harus menghindari untuk namanya mencuri. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah berkelahi. Ya. Jadi jangan pernah kalian untuk berkelahi di sekolah sesama teman, karena itu adalah merupakan larangan dari Allah. Ya. Larangan dari
dari untuk menyakiti kepada orang lain. Jadi jangan pernah di dalam kehidupanmu untuk selalu mau menyakiti kepada orang lain, karena itu adalah merupakan larangan daripada Allah. Paham? Paham? Nah, terakhir dari kelima Asmaul Husna, yang kelima itu adalah ada namanya Al-Ba'is. Ya, Al-Ba'is artinya Allah Maha membangkitkan. Nah, tadi ada namanya Al-Muhyi, artinya Allah Maha menghidupkan. Kemudian Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Nah, setelah kita mati ada lagi namanya Al-Ba'is. Nah, sifat Allah namanya Al-Ba'is, yaitu adalah Allah Maha membangkitkan. Di mana bahwa Allah yang membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Jadi setelah kita ini meninggal dunia, kemudian dikuburkan, kemudian akan dibangkitkan kembali kepada Allah. Ya. Kita akan dibangkitkan kembali. Di mana bahwa Allah akan membangkitkan kita di alam kubur. Ya. Allah juga yang memberikan kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang diam dan menempatkan benda-benda yang tersembunyi. Ya. Jadi itu. Ya. Jadi setelah kita ini dimatikan oleh Allah, dikuburkan, kemudian akan dibangkitkan kembali. Jadi anak-anak sekalian, sebelum Allah ini mematikan makhluknya sebagai ciptaannya, maka marilah kita untuk senantiasa dengan memperbanyak amal ibadah di dalam kehidupan kita. Ya. Karena nantinya setelah Allah membangkitkan kita, maka yang menolong kita itu adalah dari amal baik kita, bukan dari harta kita, tapi amal yang baik kita selama kita hidup di dunia. Paham? Paham ya? Nah, terus kemudian bagaimana caranya kita untuk meneladani daripada Al-Ba'is? Ya, caranya meneladani Al-Ba'is, kita harus meyakini hari kebangkitan sehingga terbentuk sikap terpuji dan menyenangkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kita harus peduli kepada orang lain dengan berbagai ilmu yang bermanfaat untuk bekal di dunia dan di akhirat. Itulah daripada cara kita untuk meneladani daripada Al-Ba'is. Jadi sudah ada lima yang kita sudah pelajari tadi ini. 5 di antara Asmaul Husna. Pertama tadi adalah Al-Qawiyyu. Kemudian yang kedua Al-Qayyum. Kemudian yang ketiga Al-Muhyi. Kemudian yang keempat Al-Mumit. Kemudian yang terakhir adalah Al-Ba'is. Itulah 5 di antara 99 Asmaul Husna. Oke. Jadi anak sekalian, saya akan membagikan kelompoknya. Ya. Ada tugas yang saya akan bagikan. Jadi tiap-tiap kelompok saya akan bagikan lembar LKPD-nya. Ya. Saya akan bagikan lembar LKPD-nya, di mana bahwa di lembar LKPD itu ada kartu Asmaul Husna bersama dengan artinya, kemudian ditempelkan kepada di lembar LKPD-nya. Ya. Akhirnya
Ya, ini ada kartu. Ya, di kartu ini, ya, kartu ini saya sudah gunting-gunting. Ya, jadi ada 5 Asmaul Husna di kartu ini, kemudian dengan artinya, kemudian ditempelkan di LKPD-nya. Jadi silakan ditempelkan Asmaul Husnanya bersama dengan artinya. Paham ya? Paham? Ya, ditempelkan bersama dengan artinya sesuai dengan artinya dari kelima Asmaul Husna. Paham? Ya. Jadi saya bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kemudian kelompok 5. Ya, silakan masing-masing kelompok naik ambil LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan temannya. Silakan bekerja. Berdiskusi dengan temannya untuk menjawab. Mana lemnya ya.
Sudah betul? Sudah betul? Bagaimana kelompok lain, sudah betul? Sudah, ya, tepuk tangan kelompok satu. Kelompok dua. Ya, sudah betul? Ya, silakan tepuk tangan kelompok dua. Kelompok tiga. Silakan baca. Nah, sudah betul dengan artinya? Sudah? Ya, tepuk tangan. Kelompok tiga. Kelompok apa? Silakan dibaca hasilnya. Ya. Ya, bagaimana? Sudah betul? Ya. Kelompok yang terakhir. Kelompok terakhir. Ya, sudah betul? Nah, sudah betul. Ya. Silakan memperlihatkan hasil pekerjaannya. Silakan diperlihatkan. Diperlihatkan dengan kelompok yang lain. Ya. Inilah hasil kerja kalian yang dimana menempelkan kartu Asmaul Husna bersama dengan artinya. Ya. Oke. Silakan dikumpul. Ya, silakan duduk kembali di tempatnya. Oke, itulah tadi tugas kalian yang dimana menempelkan Asmaul Husna, kartu Asmaul Husna bersama dengan artinya. Ya. Oke, anak-anak sekalian, sebagai kesimpulan, pada materi kita pada pagi hari ini, yaitu bahwa dengan mempelajari Asmaul Husna dapat memperdalam pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah, kemudian memperkuat iman dan meningkatkan kesadaran kita akan tergantung total kepadanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itulah daripada kesimpulan kita pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, oke anak sekalian, insyaallah pertemuan berikutnya itu adalah kita lanjut kepada membiasakan perilaku terpuji di dalam Asmaul Husna. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang membiasakan perilaku terpuji Asmaul Husna. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri daripada pertemuan kita pada pagi hari ini, maka marilah kita sama-sama membaca doa sesudah belajar. Ya. Siapa yang pimpin doa sesudah belajar? Silakan Bapak. Pimpin doa sesudah belajar. Dengan selesainya kita membaca doa sesudah belajar,
Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini kita bisa pahami, kemudian jangan kita lupa untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak sekalian, marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.